kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri Atta Rashid dan rekan saya Ajla Afiska. Dan saya Nadita Nurhuda. Saya Aufa Sadina Ayu. Dan saya Diana Dila. Di sini kami akan menampilkan video edukasi mengenai guru hebat mengelola kelas hebat. Video kami ini berisikan tips and trik serta strategi manajemen kelas yang efektif dan humanis bagi guru SD Untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah manajemen kelas. selamat menyaksikan. Nah, pernahkah kalian membayangkan bagaimana rasanya mengajar di kelas yang ribut, siswanya tidak mendengarkan, dan kondisi kelas yang tidak kondusif? Nah, kondisi ini merupakan tantangan bagi guru di sekolah dasar. Nah, kali ini teman-teman akan menyaksikan bagaimana strategi manajemen kelas yang efektif akan mengubah kondisi kelas menjadi lebih produktif dan lebih kondusif. Selamat pagi anak-anak ibu. Itu gambar apa? Boleh aku lihat? Refli sama Opa, nanti kita lomba lari. Anak-anak, tolong perhatikan ibu ya. Nanti yang juara satu dan pernah dari kami. Anak-anak. Nah, situasi seperti ini sering terjadi di sekolah dasar. Berdasarkan berbagai penelitian pendidikan, ini melihat bahwa banyaknya siswa yang sulit fokus. Nah, jika kondisi seperti ini dibiarkan, maka pembelajaran dapat berlangsung tidak efektif dan tidak mencapai tujuan pembelajaran. Nah, langkah pertama yang dilakukan oleh guru adalah membuat kesepakatan kelas bersama siswa. Seperti ini. Anak-anak ibu mau nanya, anak-anak ibu senang nggak kalau kelas kita nyaman, senang anak ibu? Senang kan? Nah, jadi biar kelas kita ini nyaman, kita harus apa? Harus bikin aturan apa? Ayo, Kata apa? kita tidak boleh berbicara sendiri saat guru biasa gitu. Nah, bagus. Nah, apa? Harus mengangkat tangan. Angkat tangan, pintar. Tapi, Harus rapi dan tidak boleh jalan pikiran semua. nah, pintar. Jadi, anak-anak ibu udah tahu kan apa yang harus kita buat aturan agar kita itu nyaman. Anak-anak ibu udah bagus nih, kasih ide kepada ibu. Jadi, ibu mau anak-anak ibu tulis kesepakatan kelas kita. Ibu buat di videonya dulu ya. Nah, tadi anak-anak ibu udah nyebutin satu-satu. Ibu mau kalian maju ke depan tuliskan aturan yang udah kalian sebut. Ayo, kita dulu. Ini tadi adalah kesepakatan kelas yang udah kita buat bersama-sama. Setuju anak-anak ibu dengan kesepakatan kelas kita? Setuju. Jadi beri tepuk tangan karena kita udah berhasil. Anak-anak ibu. Nah, ketika siswa dilibatkan untuk membuat aturan kelas, maka mereka akan merasa memiliki tanggung jawab untuk mematuhi aturan tersebut. Nah, suasana kelas akan menjadi lebih kondusif kembali. Nah, strategi berikutnya adalah memberikan penguatan yang positif. Nah, ibu udah lihat anak-anak ibu udah rapi nih, udah siap belajar nih. Ibu bangga sekali sama kalian. Ya, kami sudah siap untuk belajar. Nah, jadi nanti bagi siapa yang tertib bisa menjawab pertanyaan ibu dan rapi, dia akan dikasih penghargaan, dikasih pujian dan juga nilai tambah. Anak ibu. Wah, tapi saya Bu, saya bisa Bu. Saya mau juga, Bu. Nah, ujian sederhana dapat meningkatkan motivasi belajar siswa dan mendorong siswa untuk berperilaku positif di dalam kelas. Nah, salah satu penyebab siswa kurang fokus adalah kurangnya pembelajaran yang menarik. Nah, pada kali ini guru akan mengajarkan materi hubungan antara satuan baku panjang menggunakan tangga konversi dan menggunakan meteran. Nah, ini merupakan benda konkret yang akan membantu siswa memahami pembelajaran dengan mudah. Nah,
anak-anak ibu mau nanya, pernah nggak anak-anak ibu mengukur benda-benda yang ada di rumahnya? Membantu orang tuanya. Nah, apa? Saya pernah menemani ibu saya untuk mengukur baju, Bu. Itu menggunakan meteran, Bu. Oh, saya juga pernah untuk di rumah saya membantu ayah saya memakai tembok menggunakan meteran, Bu. Nah, iya betul sekali ya. Jadi alat ukur yang kita pakai itu namanya Meteran. Nah, jadi ibu sekarang ada bawa nih. Nah, ibu lihat. Apa, Bu? Oh, sama dengan punya ibu saya, Bu. Sama tante yang pakai ibu buat kain itu, nah ini namanya meteran kita. Nah, ibu lihat satuan apa aja yang ada meteran kita Saya itu. tahu itu ada meter sama sentimeter, Bu. Nah, kita itu yang dibilang Ata tadi ada satuan panjang meter dan juga sentimeter. Nah, selain yang disebutkan dua tadi itu, ada juga satuan lain. Tahu anak ibu? Apa itu, Bu? Belum tahu ya. Nah, jadi biar anak-anak ibu tahu nih, ibu ada bawa media. Wah. Apa ya? Saya juga mau, Bu. Ya, berarti sama dulu ya. Nah, perhatikan ini media kita namanya apa? Ayo baca judulnya. Tangan dan tuan panjang. Betul. Jadi selain yang disebutkan dua buah tadi, kita juga ada tangga satuan panjang yang lain. Ada apa aja? Ayo kita sebut dari atas. Kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Nah, betul ya. Jadi ada 7 tangga satuan panjang. Nah, yang perlu Anda itu ketahui itu, jika misalnya kita mau mengubah satuan panjang ke satuan panjang yang lain, gimana ya caranya? Nah, di sini di tangga ini ada aturannya, juga ada di sampingnya. Kalau misalnya kita turun satu tingkat, berarti Dikali 10. dikali 10. Kalau kita naik satu tingkat, itu dibagi 10. Nah, biar anak-anak ibu lebih paham, kita coba di papan tulis kita ya. Ya, anak-anak perhatikan. Nah, mari perhatikan ya. Jadi tadi kalau dia turun, diapakan kalau dia turun? Dikali 10. Kalau dia naik, Dibagi 10. nah, kawan ada ibu aturannya. Jadi ibu mau kasih soal nih, contoh soal. Misalkan satuan kita ada 3 meter, terus kita mau merubahnya ke sentimeter. Kira-kira jadi berapa dia? Saya mau jawab, Bu. Pertama jawab, ayo langsung ke depan. Jelasin ke teman-temannya bagaimana caranya. Jadi teman-teman, tadi kan kita tadi 3 meter ke sentimeter. Nah, ini 3 meter ke sentimeter itu turun 2 tangga. Berarti kita dikali 100. Nah, 3 dikali 100 jadi 300. Ya, tulis jawabannya Atta. Sudah, Bu? Terima kasih ya, silakan dulu Atta. Beri tepuk tangan buat Atta. Biar paham anak ibu kan cara memakai tangga ini. Nah, ibu mau kasih tugas. Jadi tugas kalian itu kalian ukur alat-alat atau benda yang ada di sekitar kelas kita ini. Nanti habis itu kalian catat di bukunya masing-masing. Saya mau bantu. Ya, silakan dikerjakan ya. Nah, dengan menggunakan media pembelajaran yang tadi, pembelajaran menjadi lebih aktif, menyenangkan, dan bermakna bagi siswa. Devi, kamu kenapa sedih? Tadi kan kamu udah jawab benar. Saya lupa membawa penggaris, Bu. Jadi tadi saya minum teman saya tahu, jadi saya malu, Bu. Nggak apa-apa, kan bisa lain hari atau besok. Devi bawa penggarisnya, Devi siapin dari rumah di malam hari. Aku pasti yakin Devi bisa lanjut lagi. Baik, Bu. Terima kasih ya, Bu, sudah tidak marah. Iya, nggak apa-apa. Ibu nggak bakal marah kok. Ibu tahu kamu anaknya. Silakan dikerjain lagi ya. Ya, Bu. Hubungan yang hangat dan penuh empati antara siswa dan guru membuat siswa merasa lebih nyaman dan dihargai. Nah,
Ini merupakan fondasi utama bagi manajemen kelas sebagai fondasi yang humanis. Selamat pagi anak-anak ibu. Pagi, Bu. Sudah siap belajar hari ini? Iya, Bu. Silakan disiapkan alat tulisnya. Aku udah bawa buku dengan siang laptop loh. Oh, aku juga bawa lengkap pula. Kita belajar bareng-bareng ya. Kalau Devi udah lebih. Udah. Nah, dengan penerapan manajemen kelas yang tepat, kondisi kelas menjadi lebih aktif, kondusif, dan teratur, yang mana ini akan menyenangkan oleh semua pihak. Jadi, ada 4 strategi manajemen kelas untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif dan humanis. Yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga, dan yang keempat. Guru hebat bukanlah guru yang paling ditakuti, tetapi guru yang mampu menginspirasi, membimbing, dan membuat siswanya jatuh cinta dengan pelajaran. Guru hebat adalah hebat. Sekianlah video edukasi dari kelompok kami. Thanks for watching. Bye-bye. I just had to let you know you're